Jadi Sudirman Said ini dengan segala orang-orang yang menurut saya dia sangat tulus, ikhlas dalam mengambil sebuah pilihan-pilihan yang buat orang lain mungkin nggak mau dan mau tetapi ditinggalkan. Tapi resikonya diambil gitu. Dan ini menurut saya ini adalah orang yang sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya kemudian baru Anies dengan Kaisang, nah itu baru apa? Baru itu masalah. Baru masalah kalau saya. Artinya kalau Anda diminta mendukung Anies Kaisang mau? Enggak deh. Oh, udah pasti nggak mau. Enggak, malahan saya kalau itu terjadi, ya udah kayaknya saya akan cari yang lawannya aja. Yang jelas gini nih, kalau aku lihat gini ya, mudah-mudahan secepatnya kemudian kalau kita berharap ya, Anies secepatnya kemudian dapat dukungan dari partai pendukung ya. Lalu yang kedua juga kita juga berharap mudah-mudahan Anies dan Sudirman Said kemudian bisa menemukan sebuah solusi yang terbaik lah ya. Bangun komunikasi. Ini orang hebat nih, dua-duanya orang hebat ini, duet maut ini. Dan diantara dua-duanya jangan sampai kemudian mau jadi, kita berharap mudah-mudahan tidak jadi proksi lah. Proksi dari kekuasaan sekarang ini. Iya betul. Sayang banget lah. Selamat. Bro Sony. Ya, selamat. Gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah baik. Jadi sahabat sekalian, saya sengaja menampilkan Sony ya, yang juga jubir 98 Nusantara ya. Apa? Dulu lagi zaman ngelaporin ini. Ngelaporin siapa? Ini lagi ramai Firly Bahuri yang main badminton itu. Oke, Firly Bahuri. Tapi yang lucunya juga sebelum saya membahas soal Anies, beliau ini ternyata punya sejarah tentang geng motor ya. Tadi ceritakan sedikit bro, ceritakan sedikit. Ya kasus Vina ya. Iya kasus Vina. Jadi sangat fenomenal dan saya tahu itu dulu ketika saya masih SMP ya. SMP itu dan geng motor ketika itu pas tahun 88 lah. 88. Oh, berarti saya SMA awal lah ya. Iya. Tahun 88 itu banyak berdiri geng motor. Waktu itu belum banyak lah. Baru ada Ecstasy, kemudian ada Moonraker, kemudian ada Briges. Ecstasy itu apa? Ecstasy itu, waduh itu. Ecstasy gitu ya? Ecstasy. Oke. Itu singkatannya jorok banget itu. Oke. Nggak usah disampaikan. Moonraker, dulu kan ada film James Bond Moonraker itu. Ya, Moonraker. Ya, Moonraker. Ya. Nah kemudian ada Briges. Brigade 7. Okay. Itu SMA 7 itu yang terkenal dulu sering tawuran. Dan di tahun-tahun itulah awal dari geng motor itu berdiri gitu. Dan itu mereka sering kali kebut-kebutan di Jalan Dago. Oke. Kebut-kebutan di Jalan Dago dan mereka sering kali bersaing lah gitu. Oke, menanjak jalannya ya. Iya, menanjak dan menurun. Oke. Tapi bro, tolong suara jangan disimpan kalau ngomong. Oke. Ada kecenderungan menyimpan suara. Kalau disimpan gitu nanti suaranya nggak keluar dia. Oke. Jadi yang kasus Vina kemarin gimana? Antara siapa sama siapa? Aduh, kalau saya sih nggak begitu mengikuti ya. Cuman kemungkinan kalau yang saya tanya-tanya sama teman-teman ini kan salah satu perseteruan antara geng motor juga gitu. Oke, yang meninggal, yang katakanlah pacar Vina anggota itu pacarnya anggota geng motor. Apa? Kalau nggak salah Ecstasy deh. Oke, lawannya kalau tidak salah juga ya? Iya, kalau tidak salah itu Moonraker. Kalau tidak salah ya sudahlah. Kalau saya minta maaf. Iya. Jadi di latar belakangin oleh eksistensi perseteruan dua geng motor itu. Yang sampai sekarang masih ada gitu ya? Masih gitu. Oke. Dan dulu sekarang bukan hanya di Bandung kan, udah masuk ke Cianjur, kemana daerah-daerah kecil. Justru di situ yang lebih aktif. Tapi kalau yang di Bandung sendiri sekarang udah lebih cenderung lebih damai. Vina itu di mana dibunuhnya? Di Cirebon. Iya di Cirebon ya. Di Cirebon. Tapi karena geng motor ini kemudian kemana-mana ya? Kemana-mana, ke kota-kota kecil di Jawa Barat. Oke. Ini seperti orkes dangdut, begitu di kota nggak laku lagi dia ke desa-desa ya. Oke, bro Sony, kita tidak bicara soal geng motor tapi bicara soal Anies Baswedan ya. Saya ingin klarifikasi dulu. Anda udah lama ya kenal Anies ya? Kenal Anies dari tahun berapa ya? Tahun 94 lah. 94. Iya 94. Mungkin biar pemirsa tidak protes saya, mungkin dijelaskan tuh proses perkenalan sampai sekarang mungkin. Dulu kebetulan saya aktif di Senat Mahasiswa Pusat. Kalau sekarang kan namanya BEM. Kalau dulu kan Senat. Pengurus hariannya lah. SMPT dulu. SMPT, betul. Yeah. Nah kebetulan saya kan di bidang pembinaan dan pengkaderan. Unpad. Nah kemudian saya diperintahkan oleh Ketua Senat saya, Gus Eriansah, itu sobatnya Anies,
kemudian untuk belajar tentang proses pengkaderan ke Jogja. Dulu itu ada 2 kutub kan. Dulu ada Anies dulu di garis yang lebih kanan, ya, dan Andi Arief yang di sebelah kiri. Nah kemudian saya diminta untuk belajar kedua-duanya. Andi Arief itu dulu ada Smith. Nah Smith, Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi. Ya. Dulu beberapa kali saya pernah ikut juga kegiatan itu di Malang segala macam. Kalau Anies memang ketua SMPT dia, ketua betul. Senat yang kedua. Betul. Setelah Hoiri Umar, almarhum Hoiri Umar. Disitulah kita berkenalan. Gitu. Sejak 94 berarti ya? 94. Dan di 94 itu kan ada satu pertemuan di zaman Orde Baru yang jumlah universitasnya kalau nggak salah 147. Pertemuan Senat Perguruan Tinggi seluruh Indonesia itu yang di Jogja di Kaliurang. Sebelumnya saya tahu itu. Ya saya hadir di situ. Saya pernah waktu acara itu ada Helmi yang Farhamen kecil itu ya. Iya betul. Iya, Helmi itu yang apa namanya? Suaranya khas gitu. Iya, Ami. Iya, betul. Dan sebelumnya kan UI kalau nggak salah juga dia bikin pertemuan, cuman kalau nggak salah ada cuma 37 universitas. Yang Hendro Priyono diangkat-angkat itu. Hendro Priyono kan waktu itu jadi kalau nggak salah jadi Pangdam ya. Dulu saya ingat waktu kejadian itu saya berboncengan dengan Nezar Patria yang sekarang Wamenko ya. Iya, betul. Dia orang Smith juga. Dunia terbalik-balik yang jelas. Dan yang tadinya Smith radikal jadi sekarang masuk dalam lingkaran Jokowi ya. Jadi udah bosan kali. Udah bosan ya. Sorry Nezar ya, sorry Nezar. Dan pertemuan itu 147 kalau nggak salah. Itu kan pertemuan perguruan tinggi terbanyak yang pernah ada ketika zaman Orde Baru. Dan pada waktu itu kan salah satu anggota presidiumnya dipimpinnya oleh Anies. Dan Anies itu memang dulu yang namanya outsidernya yang orang mahasiswa Smith itu. Betul. Karena dianggap yang radikal, yang keluar sistem. Iya, betul. Lalu setelah itu kapan lagi ketemu Anies? Sejak saat itu? Sudah lama. Waktu itu saya ketemu lagi sama Mas Anies lagi waktu ini Mas Anies jadi rektor ya. Paramadina. Udah gitu ketemu, itu diundang pertama kali Mas Anies lagi waktu deklarasi tentang Indonesia Mengajar. Sorry, saya nggak bisa tahan ini. Anies kan angkatan 89 di UGM. Kalau Sony angkatan 91. 91. 2 tahun bedanya. Silakan terus. Nah waktu itu kan waktu Indonesia Mengajar. Atau Indonesia Mengajar diundang kan kalau nggak salah di Geraha Bapindo lah. Ketemu ngobrol-ngobrol di sana. Terus ketemu lagi waktu Mas Anies ikutan konvensi Partai Demokrat. Nah kebetulan kan saya LO-nya Pak Marzuki Ali pada waktu itu. Nah ya kita bantulah. Mas Anies kan dulu. Nah pertama kali Anies yang saya tahu yang namanya turun tangan itu adalah menurut saya, maaf kalau saya salah ya. Itu pertama kali dibuat ketika Mas Anies di konvensi ikutan Partai Demokrat. Komunitas turun tangan ya. Turun tangan. Jadi mengajak para anak muda untuk kemudian peduli terhadap masalah-masalah politik. Waktu itu dia masih rektor Paramadina. Waktu konvensi. Iya, masih kalau nggak salah rektor Paramadina. Masih. Iya betul. Nah disitulah aku berkenalan kan ada namanya Billy di situ. Iya. Ada namanya Anggun di situ. Yang sekarang juga masih tetap sama Mas Anies. Saya sempat juga dimintai masukan soal pembangunan hukum. Ya saya bantulah. Kan kasihan banget Mas Anies itu betul-betul itu. Mas Anies itu betul-betul relawan betul itu. Nah dulu kan Pak Marzuki Ali kan lumayan lah. Kan ketua DPR RI, kemudian wakil Dewan Pembina. Jadi kalau misalnya di daerah itu pasti ada proses penyambutan. Dan waktu aku kebetulan ini temen kan Mas Anies sudah aja sekalian juga kita sambut lah. Jadi main dua kaki. Tapi aku minta izin dulu sama Marzuki. Wah itu kawan saya. Ya terserah kamu lah katanya. Jadi tahu nggak hasilnya kayak bagaimana konsep konvensi itu? Hasilnya yang pertama itu kan Dahlan Iskan. Yang kedua Marzuki Ali. Anies nomor berapa? Anies kalau nggak salah nomor berapa ya, dari total itu kan ada 11 ya. Iya. Itu lumayan loh Anies itu kalau nggak salah. Di papan tengah lah. Papan tengah ya. Papan tengah. Klasmen papan tengah. Iya. Walaupun akhirnya tidak bisa mengajukan juga. Iya nggak bisa karena cuman berapa kan, cuman 9% kalau nggak salah. Iya. Pokoknya gagal total ya. Iya betul. Lalu kapan lagi kenal? Sampai terakhir sampai kemudian masuk tim ini coba ceritakan. Konvensi.
kemudian ketemu lagi waktu, oh ya kebetulan kan saya bantuin ini Mas Anies lagi waktu ini ya Pilgub DKI. Oke. Pilgub DKI 2016-2017. Ya, Pilgub DKI. Waktu itu saya ngomong sama Pak Marzuki Ali, Pak, saya bilang saya mau bantuin Anies. Kenapa ya? Kan teman saya, Pak. Oh ya udah, akhirnya diteleponin sama Pak Marzuki. Dulu saya nggak ada, dulu ada nomor telepon cuman hilang. Oke. Ditelepon sama Pak Marzuki Ali. Udah gitu di SMS kalau nggak salah, dulu masih zaman SMS atau BlackBerry, saya lupa lagi lah. Itu beberapa saat kemudian sore Mas Anies telepon saya. Oke. Telepon, dia bilang ya ngobrol-ngobrol ya akhirnya kita bantu gitu. Oh. Cuman kita bantu ya cukup seru aja lah. Kan yang lain masuk ke dalam tim ses ya, kita bikin jalur sendiri lah. Oke. Pilpres kemarin? Pas Pilpres kemarin, jadi gini, ketemu lagi sama Mas Anies ya. Ya. Pas sudah Pilgub, Ya. kita jalan sendiri, nggak ada koordinasi dengan tim sukses. Ya. Teman-teman Aksi 98, alhamdulillah berhasil, berhenti juga di situ. Ketemu lagi sama Mas Anies waktu itu lagi pas waktu, kebetulan kan aku penulis nih. Ya. Animasi Recode Series. Ya. Yang dibuat oleh Tengku Wisnu sama Ari Untung. Ya. Nah kebetulan lagi waktu launchingnya Mas Anies hadir. Kalau udah lama ketemu lagi, oh kamu kemana katanya. Dia bilang wah ini sombong katanya. Bilang kan. Saya bilang nanti kapan-kapan kita ketemu ya katanya. Udah. Ketemu lagi pas COVID. Oke. Nah kebetulan kan saya bantuin buat Bupati Beltim. Siapa? Tim pemenangan Burhanuddin. Oke. Saya bantuin buat tim. Itu setelah yang itu yang agak buta itu ya, yang agak buta warna itu ya, ada yang anunya kurang. Dulu ada yang Pak siapa? Oke lah, terus saja. Nah udah di situ kemudian saya bantu jadi staf ahli di Bupati Beltim sampai sekarang masih jadi staf ahli Bupati Beltim. Masih Bultim? Masih. Beltim tuh yang sama? Belitung Timur ya. Orang yang sama? Ya dengan Burhanuddin itu. Okay. Yang dibantu itu. Iya, tapi untuk urusan di Jakarta. Bantu urusan Jakarta. Iya. Nah kemudian dia cerita, Kang kenal sama Anies nggak? Saya bilang ya kenal lah, dia kan terkenal. Emang kenapa? Dulu lagi zamannya Ahok katanya. Dulu Beltim ini mau dibantu, bantu hibah kendaraan. Langsung bisa bantu nggak ya? Saya coba. Ahok. Oh maksudnya dari DKI? Dari DKI. Oke. Mau dibantu kan? Iya. Cuman putus karena emang Ahok waktu itu kan udah nggak jadi gubernur kan? Iya. Terus saya bilang saya coba aja. Nah cuman aku masukin ajuan ya normal aja. Iya. Begitu normal aja, tiba waktunya kemudian ketemu kan. Kemudian kita pakai masker. Anies waktu itu masih belum ngeh kan dengan Pak Bupati kemudian ceritalah. Kebetulan aku dampingin lah. Dia cerita bagaimana kemudian kerasnya ketika dia pilkada di Beltim. Nggak beda jauh dengan ketika Mas Anies lagi waktu di DKI. Begitu udah selesai, aku buka masker pas Anies mau ngomong, loh Pak Bupati kok kenal ini di mana? Di situ ya udah di situ ngobrol sampai jadi tim sukses. Gitu. Oke, tim sukses buat Pilpres. Oh Pilpres, sorry. Di waktu itu di bagian apa? Aku di konten kreatif. Oh, konten kreatif. Di bagian apa waktu itu? Konten kreatif saya bikin konten. Enggak, maksudnya di bagian apa? Kalau saya kan di bagian jubir, di bagian hukum gitu. Ada khusus komunikasi. Ya. Di bawahnya adalah konten kreator. Ya, Oke. Ya. Jadi kalau kita tidak saling mengenal posisi kita wajar, tapi orangnya kita kenal. Kagak penting-penting amat ya posisinya apa gitu ya. Ya salah satu yang kemudian kita lahirkan adalah tentang live TikToknya Anies itu. Oke. Live TikTok itu ya, yang kemudian TikTok, muncul apa? Anies Bubble gitu. Anies Bubble segala macam. Itu kan emang ceritanya emang mulus begitu aja, enggak juga lah. Oke. Itu banyak hal drama-drama di belakang juga yang menurut saya kan kita harus yakinkan betul sama Anies kan. Awalnya nggak mau TikTok dia. Dulu itu TikTok dianggapnya suatu hal yang aduh ini apaan gitu. Buat bagian timnya Anies ya. Iya. TikTok ini menurut mereka nggak Anies banget gitu loh. Gitu.
Tapi kemudian kan berkembang. Ya mereka kemudian oh ya ternyata ini live bisa. Pertama TikTok kapan? Itu kalau nggak salah itu bulannya. Saya ingat pokoknya gini. Kita waktu itu meyakinkan Mas Anies itu kan berapa kali ya. Salah satu yang saya kejar itu waktu dia di Pontianak. Dari Pontianak itu kemudian kita minta bantuan ke Mas Dedi Wijaya yang ngedampingin. Kemudian kita juga minta bantuan ke Mas Rene kemudian kalau nggak salah dia endorse Mas Iwet untuk terus bantu juga meyakinkan Mas Anies. Pada akhirnya setelah dari Pontianak kemudian kan ke Jawa Timur. Yeah. Dari Jawa Timur kemudian ada doa itu istighosah segala macam. Nah disitulah malam-malam dalam perjalanan itu pertama kali. Kapan itu kira-kira? Aduh bulan apa? Tapi bisa sih di Desember. Desember kali ya. Soalnya kayaknya nge-TikToknya itu roda-roda bareng sama saya. Maksudnya saya pun baru bulan-bulan itu juga nge-TikToknya. Iya kan? Itu Dibilang, 2 kali langsung ramai itu. Anis katanya, lu padahal gak ada hubungannya ya. Gitu. Betul. Tapi sekarang TikTok saya walaupun 50.000 tapi udah jarang saya nge-TikTok lagi kan. Kadang-kadang saya TikTok live tapi ada juga TikToknya. Oke, itu another story ya. Lalu kemudian banyak hal yang ingin saya konfirmasi ya. Setelah apa penilaian Anda terhadap hasil Pilpres kemarin? Yang menurut saya kan penilaian kita sama lah sama sekian banyak orang bahwa ini kan adalah proses Pilpres yang paling brutal selama sejarah ya. Cuman ya kita waktu itu juga begitu udah selesai acara Pilpres kan aku sempat jalan kan sama Mas Anies lah ngobrol. Jadi gimana Kang? Kalau aku sih jujur Mas saya bilang kan. Kita juga tahu lah ini kan Pilpres paling brutal dan segala macam. Cuman situasi dan kondisinya seperti ini. Tapi kalau saya sih saya bilang saya lebih sukanya kita menatap ke depan aja Mas. Saya bilang. Kita ini kan pejuang dan petarung gitu. Kita ngapain juga kan bicaranya lebih banyak ke belakang. Mungkin kita suka nggak suka apapun bentuk hasilnya kita kalah. Itu mungkin mereka curang segala macam. Setelah putusan MK atau sebelum putusan MK? Belum. Bahkan sebelum putusan MK? Sebelum putusan MK. Maksud saya itu proses itu tetap berjalan silakan. Iya. Tapi kalau kita sebagai aktivis mesti pejuang, mestinya kan kita lihat ke depan itu harus jauh lebih matang. Kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya apapun bentuknya mereka curang atau apa, kita ini kalah saya bilang. Mestinya kita harus bisa mengantisipasi kecurangan mereka, mungkin kita harus lebih kuat. Jadi kalau menurut saya, katakan persiapan ke depan itu dulu sekitar 2 tahun ketika Mas Anies selesai dari gubernur, mungkin ke depan harus jauh lebih lebih siap, harus lebih lama. Anda yakin dengan persiapan lebih baik Pilpres akan menang? Orang menangnya karena gentong babi konon katanya. Kita yakin harus Mas. Harus yakin. Kalau nggak ada keyakinan berarti kita akan berhenti. Oke. Nggak boleh kita kemudian nggak yakin gitu kan bahaya. Oke. Yakin kalah ya nggak apa-apa gitu kan karena emang Tuhan sudah tentukan gitu. Oke. Tapi keyakinan itu kan tidak boleh hilang. Kalau misalnya keyakinan hilang, Islam nggak ada Pak. Wah luar biasa. BTW ketika setelah putusan MK, saatnya setelah selesainya semua, sempat bertemu lagi sama Anies? Sempat ketemu. Kapan tuh? 2 hari atau 3 hari setelah putusan MK? Bukan, lagi waktu acara pernikahan ulang tahun pernikahannya Mas Anies. Kalau nggak salah Bung Refli juga hadir kan di situ? Hadir. Iya di situ. Iya. 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah dari situ. Oke. Kita ngobrol berdua. Bertiga sama Yudisman, Odis. Oke. Dia ketua PIM 98. Oke. Apa yang dibicarakan waktu itu? Banyak hal ya. Mas Anies pada waktu itu dia pengen banyak masukan dan evaluasi lah gitu. Waktu itu saya bilang Mas Anies ini mohon maaf saya bilang mesti saya sampaikan. Mas Anies mau marah juga nggak apa-apa saya bilang. Mas Anies nggak suka sama saya juga nggak apa-apa. Yang jelas saya tahu saya bilang maksud saya adalah baik ya. Nggak apa-apa Kang, coba cerita aja. Ya akhirnya saya cerita evaluasi lah dari proses yang sudah berjalan ya. Dan saya kan dikasih ruangnya kan untuk kemudian bisa bercerita kan. Mas Anies cukup kaget juga kan. Ya kalau saya cuek aja, saya bilang saya sebut nama, saya sebut lokasi, saya sebut tanggal. Kalau mau dikonfirmasi juga silahkan saya bilang. Oh hal-hal yang terkait dengan
cerita tentang perilaku orang-orang lingkarannya gitu ya. Iya betul. Dan kalau aku sih maksudnya gini Bang, di satu sisi banyak hal yang kemudian aku juga nggak sepakat gitu dengan apa mereka jalankan. Cuman pilihan aku selalu tidak mencari konflik Bang di ujungnya. Oke. Harus cari solusi. Oke. Orang berkonflik dengan siapapun dan terakhirnya konflik bagiku itu udah biasa. Tapi kalau kemudian kita berkonflik pada akhirnya kita jadi saudara itu yang luar biasa. Oke. Dan aku selalu menjalankan itu. Oke. Coba lihat aja kalau aku beberapa hal dengan teman-teman yang di lingkarannya pada akhirnya dan ujungnya selalu happy ending gitu. Oke, karena senyummu itu loh. Enggak lah. Enggak karena itu tadi Bang. Bang, itu kalau nggak selesai musuh banyak banget Bang. Ngapain juga? Pertama kali kenal juga karena senyumnya itu, ketawanya itu. Dan saya kan gak baperan Bang. Kita pertama kali ketemu di mana ya? Di Menteng. Oh di Menteng ya? Menteng ya kalau nggak salah. Iya di Menteng ya. Oke, saya ingin kuliti satu-satu ya. Anies sempat ngomong nggak sepanjang pernah bertemu soal gubernur DKI? Pernah juga ngobrol waktu itu. Pada saat itu ya ngobrol. Ya. Pada saat setelah putusan MK ya? Iya betul. Oke. Ya waktu itu kan Anies minta masukan lah, masukan dan pandangan gitu. Iya. Kedepannya akan seperti apa dan kemudian kita akan diskusi. Kalau maju seperti apa, kalau nggak maju kemudian seperti apa gitu. Dan tentunya pada suatu itu situasi dan kondisi pada waktu itu kan orang sama-sama paham dong. Itu MK itu kan itu semuanya dikuliti semua Bang. Kan Bang RH sendiri yang menjalani. Iya. Itu gimana nggak dikuliti sih sebenarnya kan? Orang ngelihat udah mata telanjang sekali lah. Sebenarnya keputusan yang adil tuh yang harus diambil tuh sebenarnya apa kan udah jelas sebenarnya. Tapi kan kemudian dengan serta-merta ya kan? Dan orang tidak pernah menyangka ternyata ketua MK-nya sendiri yang kemudian membelot. Padahal kita dari awal itu kelihatan sekali mereka itu bahwa dia itu adalah akan berlaku adil gitu. Nah, dalam situasi kondisi tiba-tiba keputusannya dengan sangat berani dengan resiko yang sangat tinggi. Nggak memperdulikan kemudian pandangan dan penilaian masyarakat, diambillah keputusan yang sangat tidak adil. Di situ kan trauma semua. Jangan-jangan Anies juga akan dibegitukan lagi gitu, ya kan? Udah janganlah gitu kan. Beberapa teman juga bilang, waduh janganlah gitu kan, sayanglah gitu. Tapi kemudian kita kan diskusi juga di hal situ. Diskusi bahwa ada beberapa hal yang sifatnya objektif gitu. Akhirnya objektif bahwa sekapasitasnya Anies sayang kalau misalnya hanya sekedar jadi penonton di pinggiran. Iya, penonton di pinggiran. Walaupun bagaimanapun juga yang namanya policy, yang namanya kebijakan itu kan yang dirasakan oleh masyarakat itu jauh lebih penting daripada satu saja kebijakan. Polisi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lebih bermanfaat daripada 1000 omon-omon. Iya kan? Gitu. Kalau saya menjawabnya iya dan tidak. Itu tergantung division of labor, pembagian tugas ya. Oke. Pendapat Anda mengenai kok kesannya Anda kenal baik ya sama Sudirman Said kan pastinya? Alhamdulillah baik. Pernah ngobrol nggak? Sering juga. Secara pribadi gini? Jarang ngobrol. Pernah berarti? Tapi pernah. Iya kan? Apa penilaian Anda? Kok kayaknya mereka sekarang ini lagi berseteru gitu ya? Gini Bang, kalau menurut saya Bang, jatuh cinta itu kan macam-macam Bang. Oke. Benar nggak jatuh cinta tuh? Galih dan Ratna itu dimulai juga karena cinta. Kalau menurut aku ini adalah salah satu bentuk percintaan di antara mereka sendiri kalau menurut aku. Karena nggak akan mungkin kemudian berseteru kalau misalnya dua-duanya juga tidak sama-sama saling jatuh cinta gitu. Ya, tapi berarti ini breaking up berarti. Ya. Berarti proses menuju perceraian ini, bukan proses menuju percintaan. Belum selesai ceritanya Bang. Silakan terus. Itu satu. Jadi kalau menurut saya begini ya pandangan saya. Anies adalah dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, apapun bentuknya, beliau adalah merupakan gubernur yang terbaik. Hasil-hasil di Jakarta itu udah jelas.
apapun bentuk kritikannya terhadap beliau, terhadap orang-orang kemudian di sekitarnya dan segala macam. Orang-orang sekitarnya Anies mampu juga mensupport Anies menjadi hasil yang baik ketika membuat kebijakan-kebijakan yang ada di Jakarta. Mereka ini orang-orang cerdas loh, orang-orang pinter loh mereka ini. Aku salut juga ke mereka, aku banyak belajar sama mereka. Gitu. Jadi kalaupun mereka ada kemudian kemarin terlalu kemudian memprotek Anies dan segala macam, satu hal yang wajar juga menurut aku gitu. Ya kan? Cuman orang-orang yang kemudian baru datang ini mampu nggak kemudian mengimbangi mereka gitu. Jangan sampai kemudian orang yang kemudian baru datang dan segala macam positioningnya juga tiba-tiba ingin dapat privilege yang lebih. Gitu. Pertarungannya di mana? Di karya. Makanya kalau saya terus terang saya sendiri nggak terlalu bermasalah sama mereka karena pertarungannya ada di karya. Tuh. Intinya adalah Anies seperti itu. Segala bentuk kekurangannya Anies tetap adalah merupakan gubernur yang terbaik. Salah satunya adalah di Jakarta ini. Itu satu. Mas Sudirman Said dengan segala kekurangannya dan segala macam yang saya tahu dan saya kenal selalu mengambil posisi-posisi yang sulit. Dan ketika orang lain kemudian tidak mampu dan tidak mau menjalankan. Oke. Selama di Jakarta? Selama menjadi ini gubernur. Di Pilpres. Oh di Pilpres. Sudirman Said yang saya tahu di Pilpres itu adalah orang yang selalu mengambil risiko, mengambil pilihan-pilihan yang tidak semua orang mau, bahkan mau kemudian ditinggalkan dan diambil oleh Sudirman Said. Misalnya apa? Saksi. Oke, mengelola saksi. Pengelolaan saksi. Iya. Itu diambil Mas Sudirman Said dengan segala risikonya. Oke. Itu satu. Lalu yang kedua, lagi acara di G segala macam. Ya. Itu salah satunya andilnya adalah Sudirman Said juga. Jadi Sudirman Said itu dengan segala orang-orang yang menurut saya dia sangat tulus, ikhlas dalam mengambil sebuah pilihan-pilihan yang buat orang lain mungkin nggak mau dan mau tetapi ditinggalkan. Tapi risikonya diambil gitu. Dan ini menurut saya ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ini dua-duanya sangat luar biasa, Mas. Jadi kalau menurut saya kita selalu berharap pasti mereka ini akan menemukan jalannya sendiri lah. Reconcile. Iyalah pasti. Oke. Mereka ini orang hebat kok. Mereka udah tahu kok nanti caranya bagaimana mereka berrekonsiliasi. Kita ini mungkin nggak pernah satu hal yang nggak pernah kita pikirkan. Oke. Jadi walaupun sekarang ini kelihatannya Sudirman Said ngambek, tapi itu bentuk kecintaannya kepada Anies ya. Oke. Berikutnya lagi ya yang ingin saya tanya adalah soal isu Kaisang dan PSI. Ya kan? Kita tahu bahwa ada partai yang mau mencalonkan Anies, tapi masing-masing egois. Ya. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih untuk mengusung Anies di antara partai ini? Dan harus dua minimal kan? PKS, PKB, Nasdem, sama PDIP. Anda pilih dua sebagai prioritas. Karena dua minimal. Satu nggak bisa. Kalau saya? Ya. Kalau boleh? Iya. Saya lebih cenderung kepada PDI. Dua. Iya PDI. PKS dengan Oke, PKS dengan PDI. Kalau PKS sama PDI pasangannya siapa dengan siapa? Kan ada pilihan Anies Sohibul Iman atau Anies Andika atau Anies Pras gitu. Terserah Anies lah kalau menurut aku. Oke. Terserah Anies. Anda yakin siapapun dipasangkan bakal menang gitu ya? Iya, saya lihatnya begitu. Oke. Kenapa Anda nggak milih PKB dan Nasdem yang merupakan teman koalisi perubahan? Kita berharap bahwa Anies tidak kemudian hanya kemudian berkutat di perubahan. Oke. Mestinya harus dia berkembang. Gitu. Bukan hanya dapat dukungan PKB, Nasdem dengan PKS. Ya. Kalau menurut saya, teman-teman yang ada di para pemilih Nasdem dan PKB, mestinya dengan yang kasus yang kemarin di Pilpres itu suaranya pasti akan lebih banyak ke Anies. Tapi kita kan membutuhkan suara yang di luar daripada yang sudah ada. Dan kita berharap dari PDI. PDI mau kalau dia jadi wakil gubernur dong. Semua juga sama, PKS juga sama, PKD juga sama. Itu kan biasa. Tapi pada akhirnya kan biasanya ditentukan oleh Aniesnya sendiri. I see. Karena sampai sekarang belum ada kata-kata itu soalnya. Ya pasti di ujung lah. Oh di ujung. Iya, kalau PDI kan sukanya di ujung. Semuanya juga di ujung lah. Oke. Kalau sekarang ya, kalau menurut saya kalau sekarang yang dipilih salah banget. Oke. Apa komentar Anda
ketika hari ini PKS mengundang PSI. Wah, hari ini mengundang? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi pukul 4 tadi ya itu PKS mengundang PSI. Yang datang Kaisang langsung disertai punggawa-punggawa PSI yang menyambut Presiden dan Sekjen PKS. Oke, siap. Dan kemudian ada berita juga, walaupun kemudian ada yang membantahnya, karena Detikcom itu kan Ahmad Saiku itu dikutip bahwa PKS mendukung Bobi Nasution di Sumut. Itu artinya 7 dari 8 partai yang lolos parliamentary threshold diborong sudah mendukung, tinggal PDIP. Kita